Kritikan terhadap Anies dan timnya makin banyak bermunculan. Apalagi sebentar lagi Anies hengkang dari balai kota. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi misalnya, mengkritik keberadaan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang dibentuk Anies. Dia meminta agar TGUPP dihilangkan karena dianggap merugikan pembangunan di Jakarta. Menurut Pras, ide-ide pembangunan TGUPP justru merugikan warga Jakarta karena proyek yang diusulkan mereka itu tanpa kajian mendalam. Keberadaan TGUPP di zaman Anies memang dianggap pemborosan. Sebelumnya banyak yang menuding kerja mereka tidak jelas. Sekarang kita tahu melalui penuturan Pras, hasil kerja mereka berantakan. Misalnya soal proyek tali air yang tidak terkoneksi ke trotoarnya di daerah Kemang. Buntu di tengah-tengah. Akhirnya malah bikin banjir. Kondisi itu berbeda dengan TGUPP di zaman Jokowi. Saat itu Jokowi memberdayakan para pensiunan PNS yang masih produktif. Pengalaman mereka diperlukan untuk memberikan masukan pada kinerja gubernur. Di tangan Anies, TGUPP malah dijadikan ajang bagi-bagi kue kekuasaan untuk pendukungnya. Oleh sebab itu, gaji TGUPP itu fantastis. Ketuanya mendapat gaji 51 juta rupiah. Ketua bidang 41 juta rupiah, anggota grade 1 mendapatkan gaji 31 juta rupiah. Itu belum menghitung fasilitas dan tunjangan yang mereka terima. Kalau dijumlahkan, semua tentu sangat fantastis. Itu artinya, TGUPP di era Anies yang sangat banyak itu memang menghambur-hamburkan uang pajak dengan sengaja. Memang sangat disayangkan komentar Pras itu baru muncul ketika Anies mau lengser. Jika saja itu dilakukan jauh-jauh hari dan benar-benar dieksekusi oleh DPRD, hasilnya akan berbeda. Misalnya DPRD menghentikan anggaran untuk orang-orang yang hanya menumpang pada kekuasaan itu. Tentu mereka tidak akan membuat kacau Jakarta. Tapi anggap saja, dulu pengaruh Anies masih kuat. Wajar jika DPRD DKI merasa masih perlu berhubungan baik dengannya. Selama 5 tahun, mereka adem ayem, bahkan terkesan melindungi. Maka ketika PSI mau mengajukan interpelasi, anggota DPRD lain malah makan malam dengan Anies. Anies memang sudah ada di ujung tanduk. Meskipun begitu, dia masih terus bermanuver. Misalnya ada selebaran di medsos menyatakan, sejumlah pendukung Anies akan memberikan mandat kepadanya untuk nyapres. Acara itu rencana akan digelar di Balai Kota tepat saat Anies tidak menjabat lagi pada 16 Oktober nanti. Anies cerdik. Dia ingin menumpangi isu lengser ke Prambon itu dengan aksi deklarasi. Tapi itu sekaligus adalah cara yang licik. Sebab patut dicurigai, acara itu dibiayai oleh APBD. Karena acara dilakukan pagi hari saat Anies masih berstatus sebagai gubernur DKI Jakarta. Jika Anies memiliki adab dan rasa malu, sebaiknya deklarasi semacam itu dilakukan di waktu yang berbeda. Ini untuk menghindari praduga. Dia memanfaatkan kekuasaan untuk membiayai deklarasi tersebut. Tapi begitulah Anies. Di sepanjang kisah hidupnya, dia dikenal sebagai seorang oportunis. Dimulai sejak intrik merebut posisi rektor Paramadina, Indonesia Mengajar, jadi Mendikbud, kemudian Gubernur DKI Jakarta. Di senggala nafas terakhirnya, Anies masih sempat-sempatnya jiwa oportunis itu ditampilkan lagi. Pantas saja, netizen ramai membahas Jakarta buang hajat. Mungkin itu untuk menggambarkan rasa muak mereka pada sosok oportunis seperti Anies. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Semoga dengan lengsernya Anies, warga Jakarta mendapatkan pelajaran berharga. Jangan menyerahkan pekerjaan pada yang bukan ahlinya.